Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Ya, Bapak harap kalian beserta keluarga di rumah selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Pak Nur Huda. Bisa dipanggil Pak Huda. Merupakan guru agama yang baru yang insya Allah akan bersama kalian untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di semester 2 ini kita masih belajar di rumah ya. Jadi meskipun kita tidak jumpa atau tatap muka langsung, tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar agama. Baik, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Bacanya masuk ya. Kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita akan pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada semester 2 kali ini kita akan membahas pelajaran pertama yang ke-6, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ke depan akan ada 2 pertemuan. Yang kali ini pertemuan yang pertama yaitu membaca, mengartikan dan memahami isi kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Hal yang perlu anak-anak catat, silakan dipersiapkan alat tulisnya ya. Al-Maidah itu artinya hidangan. Kata Al-Maidah diambil dari ayat yang ke-112 yang artinya hidangan makanan. Surat Al-Maidah merupakan surat kelima di Al-Quran yang terdiri dari 120 ayat dan diturunkan di Madinah, makanya dinamakan surat Madaniyah. Artinya surat ini diturunkan setelah Nabi hijrah. Surat Al-Maidah diturunkan ketika peristiwa Haji Wada atau yang disebut Haji Perpisahan sebelum Rasulullah wafat. Baik, mari kita belajar membaca Al-Maidah ayat 2-nya. Ayat ini dibaca diulang-ulang ya. Setelah Bapak baca, kalian langsung mengulang ayat ini sampai hafal atau dibaca sebanyak 10 kali. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekali lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekali lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Silakan diulangi sebanyak 10 kali sampai kalian hafal tanpa menghafal. Hitung dari sekarang. Baik, sudah 10 ya. Mari kita baca artinya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan atau kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Baik, kita akan belajar tajwid terlebih dahulu sebelum masuk ke kandungannya. Di sini ada panjang a. Setiap huruf yang dipanjangkan namanya mad. Tabi'i, panjangnya satu ayunan atau satu alif. Seperti yang a, juga nun, juga wa, la, a, nun. Masing-masing panjangnya satu ayunan, maka disebut mad tabi'i. Pelajaran tajwid yang kedua ada al. Setiap alif dan lam yang disukun itu disebut al-qamariyah. Coba kira-kira mana lagi? Ya, al-if. Kira-kira mana lagi? Ya, al-ud. Itu namanya al-qamariyah. Saya beri contoh lagi. Al-ba, al-ja, al-qa, dan lain-lain. Pelajaran tajwid yang ketiga ada at-taqa. Wah, ada alif, lam, setelahnya ada tasydid, itu dinamakan asy-syamsiyah. Contoh yang lain, saya beri contoh at-ti, an-nu, ar-ra. Ya, jadi bisa bedakan ya. Kalau al-qamariyah alif lam yang disukun, kalau asy-syamsiyah alif lam setelahnya ada tasydid. Ya, baik. Yang tadi sudah kita baca Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Itu saja menolong dalam hal kebaikan. Itu salah kaya, kanya tidak ada. Kebaikan sertai dengan hati yang ikhlas. Juga Allah dalam surat tersebut memperingati kita untuk tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Tadi sudah kita hafalkan bahwa al-birri, ta'awanu 'alal birri, itu artinya kebaikan ya. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan jika dalam kelas, menata perhatian kelas, di rumah membantu ibu ya. Kalau dalam pandemi ini mungkin berbagi makanan bagi orang yang kesusahan dan sebagainya. Dan jangan berlomba-lomba atau bekerjasama dalam perbuatan dosa, atau kata al-itsmi, perbuatan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi, apa aja seperti bekerjasama dalam contoh berbohong, dengan bertengkar, atau main game terlalu lama ya, itu juga bisa melalaikan segalanya kalau tidak kena waktu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar Al-Maidah ayat ketiga. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah mengajarkan agar kita sebagai muslim tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangannya kita tinggalkan. Jadi
ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam yang kita ada menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Dan samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baiklah anak, jadi kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini adalah Al-Maidah ayat 2 menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau yang dinamakan ta'awun. Tentu kita tidak boleh tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, Al-Maidah ayat ketiga itu tentang kesempurnaan agama Islam. Bahwa agama Islam menjadi agama diri dari Allah yang menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mungkin itu yang bisa Pak Huda sampaikan pada hari ini. Selamat nanti ketemu pekan depan. Jaga kesehatan ya, dan penuhi protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.